Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdal wa syukurillah. Salatan ala Rasulillah. Wala hawla wala billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sallim amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang sama-sama diminta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mana malam hari ini insyaallah malam ke-28 Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani kita yang kita rasakan saat ini. Karena dengan ini nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjalankan ibadah puasa, salat tarawih ini insyaallah dalam keadaan nyaman, asalkan dengan cara nikmat Allah kita syukuri. Banyak bersyukur kita pada Allah selama apa yang Allah berikan kepada kita, sedikit, banyak atau lebih, kita banyak bersyukur pada Allah, selalu ingat dengan Allah. Karena kita sebagai hamba Allah, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya dan tarawih sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah tentunya banyaklah dan seringlah berdoa kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, jangan pernah kita merasa enggan atau bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dan lebih-lebih kalau kita mendekatkan diri Allah. Jangan sampai ada rasa bahwa doa kita tidak pernah dijabah oleh Allah atau tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Jamaah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala. Ingat surah Al-Baqarah yang Allah sampaikan dalam surah kedua ayat 186 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, sungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, kata Allah, dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Yang Allah perintahkan kepada kita jamaah, ketika kita memohon kepada Allah, kita evaluasi dulu diri kita, keimanan kita utamanya, ketakwaan kita kepada Allah. Itu perintah Allah tadi. Makanya kadang-kala kita memohon berkali-kali pada Allah seolah-olah kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita? Masih ada yang perlu kita benahi dalam diri kita. Ya mungkin garis kecil aja, sholat kita kadang-kala kita jarang khusyuk kepada Allah. Apalagi sholatnya masih ada bolongnya. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja masih berat. Apalagi ngajakan yang sunnah. Wajib aja 5 waktu aja kalau kita kerjakan insya Allah itu sudah menjadi kewajiban kita. Lebih-lebih yang sunnah. Makanya kalau orang beribadah tentang sunnahnya, jangan ditanyakan wajibnya, mesti lebih bagus. Begitu kalau perbandingannya. Jadi jangan Allah SWT, ingat Allah itu dekat dengan kita. Seberapa dekat kita dengan Allah, ya ayo kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal-asalan merasa kita lebih baik. Doa kita tidak pernah dikabulkan. Jangan kala seperti ini yang harus kita benahi. Setiap kita berbuat baik, beribadah kepada Allah, masih ada sifat riya dalam diri kita. Itu yang harus kita buang jauh-jauh dari kita. Kemudian Rasulullah bersabda juga dalam hadis Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Maka jamaah Allah, perbanyaklah di saat kala kita berdoa kepada Allah, di kala kita sholat, di waktu sujud. Di situ tempat yang terbaik.
Kita munajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Apa yang kita curahkan kepada Allah di tempat sujud itu. Ada riwayat Muslim. Maka dari itu jamaah Allah Subhanahu. Ada cara yang banyak yang tepat untuk berdoa kepada Allah. Mungkin setelah mendengarkan adzan, di waktu kita puasa. Tidak pernah henti-hentinya kita berdoa kepada Allah. Jangan pernah bosan kita berdoa kepada Allah. Tapi timing waktu di saat kita sholat itu kalau bisa sujud kita mohon kepada Allah. Kemudian hadis lagi yang lain, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilillah. Allah tidak mengabulkan doa seorang yang lalai saat berdoa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang dimaksud lalai di sini adalah banyak dan masih banyak, mungkin anak-anak kalangan siapa, pemuda, pegawai atau yang masih sibuk, di saat ada orang berdoa mengamini kadang masih megang HP, amin. Jadi kurang khusyuknya dalam meminta kepada Allah. Itu yang disebut lalai. Memintanya itu kurang beneran. Yang beneran aja belum tentu dikabulkan oleh Allah, masih ditunggu, ditunda, dan pasti dijabah, didengar setiap doa kita itu jamaah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat isya dan tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ingat ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat Id, di saat beliau naik mimbar, malaikat Jibril turun. Ketika Rasulullah naik mimbar pertama, malaikat Jibril turun dan Nabi mengaminkan setiap doanya Nabi. Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, aku mau berdoa kepada Allah, apa kamu mengaminkan?" "Ya Jibril, silakan." Kata Nabi. Apa doa Jibril yang pertama? Yaitu yang pertama, kata Jibril, "Hai Muhammad, celakalah seorang yang jika disebut nama engkau namun ia tidak berselawat kepadamu." Ini banyak masih kita sebagai umat Nabi tapi tidak pernah berselawat, jarang berselawat kepada Rasulullah. Sebenarnya kita berselawat di saat kita sholat, tapi masih banyak yang cari yang lain yang untuk banyak kita berselawat kepada Rasulullah. Ini yang dimasalahkan. Kenapa yang mengatakan umatnya Nabi tapi tidak pernah berselawat kepada Rasulullah? Yang kedua, doa Jibril, celakalah seorang yang masuk bulan Ramadan tapi keluar dari bulan Ramadan tidak diampuni dosanya oleh Allah. Jadi di bulan suci Ramadan ini menjalankan ibadah tapi tidak mendapat ampunan ya Allah. Eman sia-sia Pak. Jangan-jangan puasanya hanya mendapat daus lapar dan haus saja. Hanya capeknya saja. Maghfirah Allah tidak pernah belum kita dapatkan. Ampun Allah belum kita dapatkan. Eman. Kata Nabi, amin. Diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, doanya Nabi Jibril, celakalah seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari keduanya masih hidup justru tidak memasukkan dia ke surga. Artinya adalah kita sebagai anak mungkin ya, ada orang tua kita yang masih hidup, berbaktilah kita kepada orang tua kita yang masih hidup. Bersyukur kalau masih ada orang tua kita. Bahagiakan mereka keduanya. Jangan membuat mereka menangis. Jangan membuat mereka cemberut, kecewa kepada kita. Naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi durhaka kepada kedua orang tua kita. Ditolak ibadah kita oleh Allah. Dan bagaimana ketika orang tua kita sudah tiada, meninggalkan dulu dia dari kita. Apa yang kita lakukan ya? Banyak yang kita lakukan. Kalau orang tua kita ada, mungkin kerabat dari orang tua kita, saudara dari orang tua. Lebih-lebih kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah ampunan untuk orang tua kita. Seminimal setiap waktu sholat 5 waktu kita berdoa kepada Allah, mohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya. Minimal 10 aja. 10 setiap sholat 5 waktu 10. Apalagi sunnahnya ditambah. Doakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah hamba dan ampunilah kedua orang tua hamba. Itu yang harus kita lakukan agar kita menjadi manusia atau anak yang berbakti pada orang tua. Doa anak yang soleh itu diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Jadi 3 hal tadi rentetan doanya malaikat Jibril, Bapak Ibu sekalian. Kalau malaikat yang berdoa diamini oleh Nabi mesti dikabulkan.
Kalau kita berdoa masih ada waktu. Maka dari itu zaman Allah Subhanahu wa taala, ayo perbaiki diri kita di akhir nanti Ramadan, kita merayakan satu Syawal, salat Id, benahi diri kita, sambung silaturahmi, saling memaafkan, jangan kita nunggu dimintai maaf, memaafkan saudara-saudara kita, ya. Kunjungi orang tua kita kalau masih ada. Jangan sampai kita menjauh, eman kalau masih ada. Kalau kecuali kan sudah tiada, kita berdoakan pada mereka keduanya. Semoga kita termasuk golongan anak-anak yang soleh. Semoga orang tua kita yang masih ada maupun yang telah tiada, Allah ampuni dan jadikan tempat yang terbaik di sisinya, surga bagi tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut salat witir.